Saudara, terima kasih masih bersama Berita Ambon. Dan bagi Anda yang baru bergabung, kembali kami tampilkan berita utama di pagi ini. Penertiban PKL di Pasar Yoto Wawadai Sulik, Kisar, Maluku Barat Daya nyaris ricuh. Korupsi dana hibah pilkada 5 komisioner KPUD Aru masuk penjara. Ratusan warga Muslim Ambon kembali menggelar unjuk rasa mengecam genosida Israel ke Palestina. Kejaksaan Tinggi Maluku menahan 5 komisioner KPUD Kabupaten Kepulauan Aru terkait dugaan penyalahgunaan anggaran dana hibah pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2020 silam. Usai diperiksa di kantor Kejaksaan Tinggi Maluku, kelima tersangka langsung digiring ke tahanan. Kelima tersangka ini yakni Mustafa Darakai selaku Ketua KPUD Kabupaten Kepulauan Aru, Yosep Sudarso Labok, Muhammad Ajir Kadir, Kenan Rahalus, dan Tina Jovita Putnarubun sebagai komisioner KPUD Kabupaten Kepulauan Aru. Mereka ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan setelah memenuhi unsur dugaan korupsi, yakni turut serta bersama-sama melakukan korupsi anggaran dana hibah pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2020 silam hingga menyebabkan kerugian negara mencapai 2,8 miliar rupiah. Teman-teman penuntut umum Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru dengan segala tindakannya berdasarkan hukum itu sudah pasti dipertimbangkan, dan alasan-alasan penahanan saya kira itu sudah dipertimbangkan baik secara objektif maupun objektif, seluruhnya pasti sudah terpenuhi sehingga mereka berpendapat untuk melakukan penahanan. Akibat perbuatannya, kelima tersangka terancam 20 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan dari Ambon. Ratusan warga Muslim di kota Ambon menggelar unjuk rasa bela Palestina. Para demonstran mengutuk genosida Israel ke Palestina dan meminta Israel dihukum berat di Pengadilan Hukum Internasional. Unjuk rasa ini dilakukan di sepanjang jalan protokol hingga dipusatkan di simpang Masjid Raya Al-Fatah, kota Ambon. Dalam orasinya, para demonstran mengutuk genosida Israel hingga mengakibatkan puluhan ribu warga Palestina jadi korban dan kehilangan orang tercinta. Kepada dunia, kita kirimkan pesan dari Ambon, Maluku, kepada dunia bahwa Maluku cinta damai, bahwa pernikahan bebas dunia harus dihapuskan dari Israel. Hari ini kami melakukan aksi memperingati 100 hari genosida yang terjadi di Palestina dan Israel. Kami ingin informasikan kepada masyarakat Maluku bahwa saat ini korban meninggal dunia yang terjadi di Gaza, Palestina itu sudah lebih dari 23.000 orang. Para demonstran juga menggalang donasi untuk disumbangkan kepada rakyat Palestina dari warga serta pengendara. Tim Liputan melaporkan dari Ambon. Kawasan pinggir jalan raya di Kota Namlea, Kabupaten Buru, tercemar sampah akibat dibuang sebagian warga Kota Namlea, Buru. Akibatnya, pinggir jalan raya di Namlea, termasuk di sekitar kantor DPRD Kabupaten Buru, terlihat begitu kotor dan jorok. Warga sangat menyayangkan kondisi ini, sebab sampah merusak pemandangan serta mencemari lingkungan. Itu sebagai warga, saya cukup resah melihat sampah yang hampir menutupi ruas jalan. Dan saya kira pemerintah daerah harus memperhatikan sampah ini, khususnya
Dinas Lingkungan Hidup harus lebih efektif. Tentunya kami berharap langkah-langkah teknis harus diambil sehingga kemudian bukan saja di titik di sini ya, hampir kurang lebih di semua titik tempat pembuangan sampah itu tercecer dan terjadi tumpukan sampah yang luar biasa, dan itu dampaknya akan kemudian berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Warga seharusnya tidak membuang sampah sembarangan agar lingkungan tidak tercemar. Wahyu Swandi melaporkan dari Buru. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Berita Ambon pagi ini. Saya Christine Pesiwarisa dan segenap tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan kelai amato.